Acara akan kita mulai. Hadirin kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami silakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sopir Mahmud. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ibu Bupati Purwakarta yang saya hormati, Bapak Sekda Daerah Purwakarta yang saya hormati, para asisten daerah dan para staf ahli yang saya hormati, para kepala OPD yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga rekan-rekan aparatur sipil negara Kabupaten Purwakarta dan calon pegawai negeri sipil Kabupaten Purwakarta yang berada di titik gedung Gunung Sri Kabupaten Purwakarta, kemudian Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta dan termasuk di sini. Inilah kita sejenak memberikan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya memimpin doa dengan kata-kata Islam kepada yang berbeda keyakinan dan agama, memohon berkenan untuk bernama sesuai dengan keadaan masing-masing. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wassallallahu wa sallam wa barik amin amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Hamdan syakirin. Alhamdulillah. Ya Rabbana rahmatana. Wa sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi. Ya Allah, dengan segala rendahan hati, perkenankan kami untuk selalu bersyukur atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga pada hari ini, Senin tanggal 21 Desember 2020, kami dapat melaksanakan acara penyerahan SK calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten Purwakarta
Ya Allah, ya Rabb, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berikanlah kekuatan lahir dan batin dalam rangka melaksanakan amanah ini agar terlaksana dengan sebaik-baiknya. Karena itu ya Allah, kami mohon dengan setulus jiwa raga kami dan bertapakku di hadapan agar Kau selalu memberikan petunjuk ke jalan yang lurus sebagaimana orang-orang yang telah Kau berikan jalan yang terbaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau zat yang memiliki kekuasaan. Berikanlah kepada calon pegawai sipil yang akan memberikan SK ini kemampuan dan kekuatan untuk menjalankan dan melaksanakan titah dan amanah ya Allah, serta kemampuan dan kekuatan untuk bekerja sesuai dengan aturan dan syariat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, perjuangan bangsa ini belum selesai. Perjalanan sejarah bangsa ini masih jauh. Oleh sebab itu, ya Allah, hindarkanlah bangsa dan negara kami dari fitnah dan mara bahaya, serta sebutlah segera penyakit ini, ya Allah. Tolong jauhkanlah dari perpecahan dan keterbelakangan, kebodohan dan memantapkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa Indonesia. Jadikanlah bangsa kami bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan berdatang dari Bapak. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Bersatu, jadikanlah ini sebagai titik awal pengabdian kami dalam rangka ikut serta mengisi pembangunan di segala bidang khususnya di Kabupaten Purwakarta. Dan jadikanlah di antara kami saling tolong-menolong, saling mengayomi, hormat dan menghormati untuk dapat melayani dengan ikhlas. Meningkatkan cinta kasih terhadap sesama dan menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, dosa-dosa para pemimpin kami, Bapak Ibu kami, guru kami dan yang telah memimpin kami berkiprah dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Ya Allah, terimalah doa kami. Ya Rabbiha, ya Rabbiha, husnul khatimah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Bupati Purwakarta, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, staf ahli, asisten sekretaris daerah, dan kepala OPD Kabupaten Purwakarta, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara penyerahan surat keputusan calon pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten Purwakarta formasi tahun 2019 yang bertempat di Pendopo melalui Zoom meeting di Bandung dan kantor BKPSDM. Hadirin, selanjutnya pembacaan surat keputusan oleh Kepala Bidang Pengadaan yang terhormat Bapak Haji Muhammad SHMSI. Kami silakan. Bupati Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Keputusan Bupati Purwakarta nomor 813/BKPSDM/2020 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah tahun anggaran 2019. Bupati Purwakarta menimbang
bahwa dalam rangka pengisian formasi pegawai negeri sipil daerah yang lolos, dipandang perlu mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan bupati ini menjadi calon pegawai negeri sipil daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta dalam masa percobaan. Mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, mengangkat calon pegawai negeri sipil daerah tahun 2019. Kedua, daftar calon pegawai negeri sipil daerah sebagaimana termaksud dalam diktum ke-1 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan bupati. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 1 Desember tahun 2020. Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika ditandatangani. Lampiran keputusan Bupati nomor 813/605 garis BKPSDM/2020 tanggal 1 Desember tahun 2020 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah tahun anggaran 2019. Nomor 1, nama Dr. Rizky Amelia, NIP 1991 102 620 201 22003 Satuan Organisasi UPTD Puskesmas Bunjul Jaya. 169 nama Eko Sumantri SPD, NIP 1996 08 24 20 220 121 005 status organisasi SMP 1 Gunung Sari. Selanjutnya merupakan laporan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terhormat Bapak Haji Asep Supriyatna, SIP, SHM, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Bupati Purwakarta, Pak Sekretaris Daerah, staf ahli, para kepala BP yang kebetulan hadir, Pak Direktur Balai ASI, Kepala Dinas Kesehatan, para asisten semuanya yang hadir di tempat ini. Wabil khusus yang saya hormati, saya banggakan kawan-kawan, Bapak, Ibu, calon pegawai negeri sipil CPNS Kabupaten Purwakarta formasi tahun 2019. Dengan menyebut puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada hari ini, di pagi ini, kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka penyerahan SK atau surat keputusan CPNS Kabupaten Purwakarta formasi 2019. Salawat dan salam saya mengajak ke semuanya, marilah kita sampaikan kehariban dengan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita semua umatnya dan zaman jahiliyah ke zaman Islam atau zaman keselamatan. Ibu Bupati yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa proses hari ini adalah ending atas semua proses penerimaan calon pegawai negeri sipil formasi 2019 di Kabupaten Purwakarta. Dari mulai bulan Februari 2020 seleksi administrasi dan seleksi kompetensi dasar. Terus di tengah-tengah pandemi kita juga diharuskan untuk menyelesaikan seleksi kompetensi bidang dan bisa dilaksanakan pada bulan September 2020. Dan alhamdulillah
pada hari ini SK CPNS Formasi 2019 sudah bisa kita rampungkan. Perlu kiranya kami sampaikan bahwa untuk Kabupaten Purwakarta dari pemerintah pusat kita memperoleh formasi total 169 orang pegawai dengan perincian 161 itu formasi umum untuk tenaga pendidikan atau guru, ada 3 orang dari formasi disabilitas, 3 orang dari formasi tenaga kesehatan. Kita menempatkan 1 dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih dan 2 dokter di Dinas Kesehatan, sama 2 orang tenaga teknis lainnya yaitu dokter hewan untuk memperkuat di Dinas Peternakan dan Perikanan. Ibu Bupati, Pak Sekda, dan hadirin yang hadir tempat ini, bahwasanya proses CPNS yang hari ini SK-nya disampaikan, diserahkan, ini adalah titik kulminasi atau titik puncak dari serangkaian perjuangan yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan kita yang hari ini 169 orang insya Allah akan menerima SK. Jumlah pelamar total yang masuk dan terverifikasi di BKPSDM itu sebanyak 4.964 orang. Ini menunjukkan apa? Bahwa tingkat peminat untuk CPNS Formasi 2019 ini cukup besar. Walaupun memang kita tidak membuka tenaga teknis lainnya dalam jumlah yang banyak. Hanya dikonsentrasikan untuk tenaga pendidikan sebanyak 164 orang. Itu saja Ibu Bupati yang saya sampaikan. Terakhir, saya mohon untuk diserahkan secara simbolik SK melalui perwakilan yang hadir di tempat ini. Dan karena memang situasi pandemi, pelaksanaan penyerahan SK kita bagi menjadi 3 tempat simbolik di Pendopo Balai Paseban, Kabupaten Purwakarta, sebagian di Aula BKPSDM, dan sebagian besar di Balai Luhung Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Itu saja, terima kasih Ibu Bupati, hatur nuhun, kesemuanya juga hatur nuhun, kawan-kawan saya, para CPNS yang hari ini hadir melalui media Zoom, saya ucapkan juga terima kasih, hatur nuhun, pagi-pagi sudah persiapan dan siap melakukan upacara penyerahan SK CPNS. Itu saja, terima kasih, hatur nuhun, Allahumma fiq ila ilmi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan secara simbolis surat keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah tahun anggaran 2019. Kepada yang pertama, Muhammad Agung Permana SPD, unit kerja SDM 3 Sukamulya. 2. Dr. Rizky Amelia, unit kerja UPTD Puskesmas Munjul Jaya. 3. Ganjar Nurwijaya SPD, unit kerja SLPN 2 Pondok Salam. 4. Dr. Hewan Intan Renita Yulianti, unit kerja Dinas Perikanan dan Peternakan. 5. Intan Kenamawati SPDG, unit kerja SDM 2 Ciliwung. Untuk itu mohon berikan kepada Bupati Purwakarta, didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk dapat menyerahkan surat keputusan.
Sudah berpesan untuk foto bersama. Baik, dengan selesai, kami salam kembali ke tempat dan memberikan kepada Bupati Purwakarta untuk dapat memberikan sambutan. Yang terhormat, Ambu Raja dan Komisi KSD, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah, wasyukurillah wa ni'malillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Pak Sekda, beserta para asisten dan staf ahli di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta. Yang saya hormati para kepala badan, dinas, kantor, juga yang hadir pada hari ini, kepala BKPSDM beserta jajaran, dan juga yang saya banggakan saudara-saudara calon pegawai negeri sipil formasi 2019 yang hadir baik yang secara langsung maupun yang secara virtual. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan lahir batin di tengah-tengah pandemi COVID-19, di mana saudara-saudara kita hari ini masih berjuang dengan penyakit yang disebut dengan COVID-19. Kita hari ini masih diberikan kesehatan. Insyaallah itu adalah modal terbesar kita untuk tetap berkontribusi dan melakukan atau dedikasi ya pada bangsa dan negara. Salam beserta salam, semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Allah Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua umatnya yang senantiasa taat terhadap ajarannya. Pak Sekda dan seluruh hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang hari ini izinkan saya pertama-tama untuk mengucapkan terima kasih, apresiasi tinggi dan penghargaan yang tinggi juga terhadap seluruh panitia lokal penyelenggara melalui BKPSDM yang telah melaksanakan seluruh rangkaian proses kegiatan CPNS dari awal sampai akhirnya hari ini sudah bisa diserahkan SK-nya, dan saya juga mengapresiasi betul-betul memperhatikan integritas yang begitu tinggi. Tidak satupun ada laporan kepada Bupati Purwakarta kaitan dengan proses baik secara administratif maupun proses-proses yang lain dalam kemudian perekrutan CPNS di Kabupaten Purwakarta. Terima kasih dan mudah-mudahan langkah daripada panitia lokal melalui BKPSDM ini Pak Sekda ini bisa menjadi contoh dan teladan bagi adik-adik kita yang hari ini dikatakan CPNS. Hal seperti itulah yang harus dipegang karena itu adalah modal terbesar. Jangan sampai bahwa apa yang menjadi niat kita, kemampuan kita itu tertutupi ketika kita tidak punya harga sebagai yang namanya disebut dengan integritas. Nah, integritas itu penting ya. Kemudian juga saya sampaikan ucapan selamat kepada adik-adik, saudara-saudara yang hari ini akan menerima SK CPNS. Ini patut disyukuri karena apa? Adik-adik, Bapak dan Ibu CPNS yang hari ini jumlahnya 169. Ini adalah pilihan yang terbaik dari 4.000 lebih pelamar yang sudah masuk kepada sistem yang telah diverifikasi oleh BKPSDM. Jangan menyanyiakan kerja keras dan kemudian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karena apapun upaya dan ikhtiar kita tanpa ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin itu dapat terjadi. Silakan Anda bayar anugerah terbaik ini, kesempatan yang baik ini untuk melakukan yang terbaik terhadap tugas dan fungsinya masing-masing. Dedikasikan Anda, walaupun Anda berdomisili dan bukan berKTP Purwakarta,
karena perekrutan CPS ini adalah secara terbuka sesuai dengan undang-undang, karena Anda ditempatkan bekerja di wilayah Purwakarta, Anda harus punya modal nomor satu, yaitu kecintaan terhadap masyarakat dan Kabupaten Purwakarta. Karena dengan modal itu, dengan sendirinya akan bekerja melaksanakan tupoksinya Anda sangat betul. Ya. Walaupun ada yang KTP-nya Subang, ada yang KTP-nya wilayah yang lain, karena Anda hari ini sudah ditugaskan untuk melaksanakan tugas di Kabupaten Purwakarta, silakan melaksanakan sebaik-baiknya. Saya minta pengawasan dari para kepala OPD yang terkait, Pak Direktur, Pak Dinas Kesehatan, Kepala Disnakan, Dinas Peternakan dan Perikanan, kemudian terutama adalah Dinas Pendidikan. Karena Dinas Pendidikan hari ini paling banyak, ya dari 169, 164 adalah Dinas Pendidikan. 2 atau Dinas Kesehatan atau tenaga kesehatan, dan kemudian dokter hewan untuk Dinas Peternakan. Kenapa Bupati? Saya selaku Bupati mengambil langkah tersebut karena kita ketahui bahwa formasi yang paling hari ini banyak kekurangannya adalah di guru atau di Dinas Pendidikan. Tapi jangan sampai kemudian formasi ini dengan diberikannya formasi paling besar di Dinas Pendidikan dan menutup bidang-bidang yang lainnya untuk masuk tidak bisa. Padahal jelas OPD yang lain pun di bidang yang lain pun hari ini betul-betul membutuhkan sumber daya manusia CPNS. Makanya sekarang di Purwakarta banyak sekali tenaga perangkat daerah atau THR yang ditempatkan di beberapa dinas. Tapi THR itu di beberapa OPD itu tidak bisa menjadi solusi. Kalau kemudian yang kosong adalah struktur, ya struktur daripada OPD tersebut. Maka silakan Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang hari ini CPNS, tolong laksanakan tugas sebaik-baiknya. Karena merekrut Anda sudah menutup dinas-dinas yang lain, OPD-OPD yang lain, bidang-bidang yang lain, untuk diberikan kesempatan masuk sebagai PNS. Saya mohon maaf, langkah saya diambil waktu tahun 2019, karena memang betul-betul formasi guru itu sangat dibutuhkan. Yang pensiun dari guru itu lebih banyak, tetapi yang direkrut itu adalah sedikit. Jadi formasinya dari pusat itu tidak berimbang antara yang sudah pensiun dengan yang masuk. Maka hari ini kita kesulitan. Dan saya minta Kepala BKPSDM untuk formasi tahun depan itu diberikan secara proporsional. Karena hari ini antrian panjang sekali dari OPD bidang yang lain yang memang membutuhkan juga. Karena tadi tenaga perangkat daerah dan THL tidak bisa menutupi sebagian jabatan-jabatan yang jabatan strategis yang harus diisi oleh PNS. Dan saya permohonan maaf karena APBD kita juga belum mendekati proporsi yang ideal, gitu. Jadi memang tidak bisa kita rekrut untuk P3. Ya. Kita sudah berkoordinasi dengan pusat, bahkan dengan Kementerian Keuangan. Jadi betul-betul APBD kita memang tidak mungkin lagi untuk dianggarkan yaitu belanja pegawai karena sudah sangat besar, ya, tidak berimbang. Seharusnya yang ideal itu adalah 60% dari 40% di atas itu. Ibu dan Bapak yang saya hormati, besar harapan saya sebagai Bupati Purwakarta dan seluruh masyarakat Kabupaten Purwakarta, kemajuan Kabupaten Purwakarta ada di pundak saudara-saudara. Hari ini PR terbesar dengan adanya pandemi kita belum bisa melaksanakan sekolah tatap muka. Tetapi mulai Januari nanti kita akan akan rapat Satgas penanganan COVID dengan Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta untuk merumuskan wilayah mana saja yang bisa dilaksanakan kemudian sekolah tatap muka. Nah ini adalah tantangan dan PR terberat bagi seluruh stakeholder di bidang pendidikan. Bagaimana kita harus mengejar ketertinggalan, terutama anak-anak kita yang hari ini belajar baik yang secara virtual maupun yang langsung door to door, itu adalah kemudian visit home ya, ke rumahnya oleh para guru kita. Kemudian tetapi kita juga dituntut, ya, pemerintah daerah dituntut itu untuk terus berupaya meningkatkan IPM. Walaupun bidang pendidikan bukan salah satu indikator untuk IPM, tetapi memang paling porsinya lebih besar. Ini
Ini adalah PR terberat bagi seluruh kemudian keluarga besar dari Dinas Pendidikan. Yang kedua adalah Dinas Kesehatan. Ini juga sama prioritas program daripada visi Bupati Kabupaten Purwakarta. Terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Bayi ASI yang hari ini terus berjuang dalam penanganan pandemi COVID-19. Inilah tantangan terberat bagi seluruh tenaga kesehatan di Kabupaten Purwakarta. Dan alhamdulillah saya sangat bangga karena sampai detik ini Kabupaten Purwakarta itu masih terkendali dalam upaya COVID-19, penanganan COVID-19. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan pada seluruh tenaga kesehatan kita. Dan hari ini kita menambah lagi dokter umum itu ada 3 orang yang melalui Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Bayi ASI. Mudah-mudahan ini akan memberi kekuatan kepada kita untuk terus berjuang dalam penanganan pandemi COVID-19. Dinas Peternakan dan Perikanan ini juga salah satu prioritas program Ambuana hari ini dalam upaya terus meningkatkan produksi peternakan, bidang peternakan, baik perikanan maupun bidang peternakan yang lainnya. Karena kita tahu bahwa potensi kita memiliki wilayah kita memiliki potensi yang sangat besar. Jadi alhamdulillah hari ini kita mendapatkan 2 dokter hewan yang akan terus melakukan tugasnya dalam upaya peningkatan produksi dan populasi hewan ternak yang ada di Kabupaten Purwakarta. Pak Sekda dan seluruh jajaran yang saya hormati, sekali lagi terima kasih. Dan tentu saja ketika SK ini kemudian dipegang oleh saudara-saudara, jelas saat itu juga saudara-saudara harus melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Ya. Saya Bupati akan memantau terus seluruh CPNS 199 ini di masing-masing tempatnya melalui kepala OPD-nya masing-masing. Ya, karena apa? Karena tadi itu hari ini semua bekerja. Hari ini kita bekerja. Hari ini kita sama-sama bekerja. Tidak ada kata lain selain kita terus melakukan upaya-upaya. Bekerja adalah salah satu upaya. Selain kita terus melakukan upaya yang lainnya. Kepada para kepala PD, Sekda terus dipantau. Karena saya yakin ini SK 100%-nya ini akan dilaksanakan pada tahapan selanjutnya. Jadi masih ada satu tahapan, walaupun ini CPNS ini nanti setelah PNS itu akan ada lagi tahapan selanjutnya. Jadi saya kira tidak lagi berleha-leha. Jadi perjuangan Anda justru dimulai hari ini, bukan berakhir hari ini. Anda sekian puluh tahun ke depan sebagai PNS, kalau Bupati jelas ada masa waktunya 1 periode itu 5 tahun, tapi Anda sebagai PNS itu akan panjang. Disitulah hari ini dimulai perjuangan Anda, dedikasi Anda, dan kontribusi Anda untuk Purwakarta yang kita cintai dan untuk bangsa negara yang juga kita cintai. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh jajaran panitia lokal yang saya sangat berbangga hati. Hari ini tidak ada satupun keluhan, dan memang melalui BKPSDM ini pembinaan pegawai ini hari ini sangat berat. Nah, jadi walaupun ini saya sampaikan Pak Sekda, senior-seniornya yang sudah beberapa tahun terakhir ini sudah jadi PNS, banyak yang betul-betul ini bisa dijadikan contoh dan teladan. Tetapi tidak menutup mata, saya selaku Bupati masih banyak melihat, ya, ini para senior di beberapa OPD yang kerjanya juga tidak baik juga. Itu jangan contoh. Ya. Bupati tahu betul. Saya tahu betul, gitu ya. Bagi di beberapa bagian tidak ada prestasinya. Hanya formalitas sebagai PNS itu tidak boleh dilakukan. Ya, silakan. Tetapi yang menjadi yang baik, yang patut diteladani juga banyak. Ya, silakan belajar kepada para senior Anda yang sudah terlebih dahulu, kemudian menjadi abdi negara sebagai PNS. Nah, itu patut dicontoh ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengucapkan terima kasih kepada Ambu yang telah memberikan sambutan. Hadirin yang terhormat, alhamdulillah demikian serangkaian acara telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.